Nah, nggak bisa dia memilih formasi di sekolahnya sana. Dikarenakan apa? Untuk seleksi P3K Guru ini penempatannya ini adalah untuk jadi setelah kita memilih formasi yang ada pada sekolah induk, maka tidak akan ada. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel Calon Guru. Sobat semuanya, pada video ini kita akan memberikan update informasi terkait tentang 6 kategori guru honorer pengunci formasi P3K Guru 2022. Nah, apakah nanti kita ini adalah termasuk dalam kategori guru honorer yang harus mendaftar di sekolah sendiri, dan ketika kita sudah memilih formasi yang ada di sekolah kita, tidak akan ada pelamar lain yang bisa masuk ke sana. Apakah kita nanti akan tetap di sekolah induk? Sebagai gambaran, untuk yang formasi terkunci ini adalah seperti ini, teman-teman. Jadi setelah kita memilih formasi yang ada pada sekolah induk, maka tidak akan ada pelamar lain yang bisa masuk ke sini. Kemudian untuk yang formasi tidak terkunci itu adalah seperti ini. Jadi kita masih bisa memilih formasi-formasi di sekolah lain. Dikarenakan formasi-formasi yang ada ini adalah belum dikunci, teman-teman. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum terlanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, ini adalah contoh untuk formasi yang sudah terkunci ya. Misalkan di sini untuk jenis seleksi P3K Guru formasinya umum, ini adalah untuk jenis formasinya ini ada dua, teman-teman, yaitu jenis formasi yang umum dan juga jenis formasi yang disabilitas. Nah, di sini pendidikan ini adalah didasarkan dari ijazah yang kita miliki, maka nanti kita akan bisa melamar dari ijazah yang kita miliki sebagai dasarnya. Ini kita akan bisa melamar yaitu jabatan apa. Kalau misalkan di sekolah kita ini ada formasinya yang sesuai dengan ijazah, kualifikasi akademik atau sertifikat pendidik kita, maka kita bisa melamar di sini. Dan ketika kita sudah langsung masuk, ketika mendaftar formasi, otomatis ini kita harus mendaftar di sekolah kita, teman-teman. Kita tidak bisa memilih di sekolah lain. Kecuali kalau misalkan di sini mungkin ijazah kita ini tidak sesuai ya, tidak relevan dengan yang ada di sekolah kita, maka nanti akan ada pilihan formasi di tempat lain, teman-teman. Misalkan adalah seperti ini ya. Nah, ini. Dan di sini untuk yang sudah terkunci seperti ini adalah tidak bisa didaftar lagi oleh pelamar lain. Kemudian kalau misalkan yang seperti ini, misalkan di SDA, SDP dan seterusnya, ini adalah artinya sekolah-sekolah ini belum terkunci. Artinya kita bisa melamar ke sana. Baiklah sobat-sobatnya, sekarang coba kita cek kembali yaitu pengkategorian peserta menurut Permen Pan RB nomor 20 tahun 2022. Yang mana di sini untuk peserta prioritas 1 ini adalah terdiri dari peserta yang sudah lulus passing grade. Nah, mereka ini yang masuk dalam prioritas 1 ini adalah yang sudah lulus passing grade, baik itu dari teman-teman THK 2, kemudian dari guru honorer sekolah negeri, kemudian juga lulusan PPG dan juga guru sekolah swasta. Kemudian untuk peserta prioritas yang kedua ini adalah dari THK 2, baik itu THK 2 yang tidak lulus passing grade maupun juga THK 2 yang belum pernah mendaftar ya, teman-teman. Dikarenakan mungkin ini kurang informasi. Nah, dikarenakan di tempat kami sendiri ini banyak sekali ya teman-teman yang kemarin nggak mendaftar dikarenakan kurang informasi. Beruntunglah bagi teman-teman yang selalu pantau channel Calon Guru ini, dikarenakan selalu memberikan informasi-informasi terkini sehingga teman-teman tidak ketinggalan informasi ya. Nah, di sini mengapa THK 2 ini masuk ke prioritas yang kedua? Dikarenakan inilah tidak lulus passing grade ya dan belum pernah daftar. Kalau misalkan mereka ini sudah lulus passing grade, otomatis mereka ini masuk dalam prioritas yang pertama, teman-teman. Oke, inilah prioritas 1, prioritas 2 untuk pembagian pesertanya adalah seperti ini. Kemudian di sini ada prioritas yang ketiga. Nah, peserta prioritas yang ketiga inilah untuk guru honorer negeri yang sudah terdaftar di Dapodik lebih dari 3 tahun, teman-teman. Nah, ini adalah terdiri dari mereka yang guru honor sekolah negeri yang tidak lulus passing grade pada seleksi di tahun kemarin, dan juga peserta guru honor negeri yang sudah memiliki masa kerja lebih dari 3 tahun namun juga belum melakukan pendaftaran. Nah, selanjutnya di sini yang dimaksud dengan penguncian formasi ini adalah seperti ini. Artinya jika kita sudah mendaftar di sekolah kita, bahkan kita tidak mendaftar sekolah kita ya,
Seperti halnya kemarin pada saat guru induk memilih formasi ketika melakukan pendaftaran untuk ikut seleksi tahap 1. Ketika di sekolah kita ada formasi yang sesuai dengan ijazah dan atau sertifikat kita, maka otomatis di sini kita sudah nggak bisa memilih lagi ya. Kita harus memilih di sekolah kita. Nah, selanjutnya dari kesemua ini di sini ada peserta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kategori peserta. Siapakah yang menguji formasi dan siapakah yang tidak? Jika di sekolahnya ada formasi teman-teman yang sesuai dengan ijazah dan atau serdik yang mereka miliki. Coba kita cek yang pertama. Nah, di sini untuk prioritas yang pertama, peserta prioritas pertama lolos passing grade dari THK 2 guru honor sekolah negeri ini dan juga lulusan PPG serta guru sekolah swasta, siapakah yang mengunci formasi? Nah, untuk yang prioritas 1 inilah THK 2 ini mengunci formasi teman-teman. Dikarenakan apa? Dikarenakan kalau misalkan di sekolahnya ini ada formasi, wajib mendaftarnya di sekolahnya sendiri. Dan di sini nanti secara sistem langsung akan dipilihkan ya di sekolah kita. Kemudian untuk yang kedua, nah di sini guru honor sekolah negeri pun yang sudah lulus passing grade ini harus mendaftar di sekolahnya sendiri ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian untuk yang yang lulusan PPG dan juga guru sekolah swasta ini apakah juga harus mendaftar di sekolah sendiri? Ini adalah tidak teman-teman. Jadi mereka ini tidak bisa mendaftar di sekolahnya sendiri. Dikarenakan apa? Lulusan PPG ini kan belum memiliki sekolahan ya teman-teman. Kalau yang guru swasta ini kan dia induknya di sekolah swasta. Nah, nggak bisa dia memilih formasi di sekolahnya sana. Dikarenakan apa? Untuk seleksi P3K guru ini penempatannya ini adalah untuk mengisi kekosongan formasi yang ada di sekolah negeri. Artinya di sini untuk lulusan PPG dan guru swasta inilah nggak bisa memilih di sekolahnya sendiri ya teman-teman. Kemudian untuk peserta yang prioritas yang kedua. Nah, di sini mereka ini adalah keduanya, baik itu THK 2 yang tidak lulus passing grade maupun THK 2 yang belum pernah mendaftar atau belum membuat akun sebelumnya, ini juga harus mendaftar di sekolahnya sendiri ya. Nah, ini kemudian untuk prioritas yang ketiga, ini juga sama, mereka ini juga harus mendaftar di sekolahnya sendiri teman-teman, baik itu yang tidak lulus passing grade di tahun kemarin atau belum melakukan pendaftaran di tahun kemarin. Nah, di sini mereka juga harus mendaftar di sekolahnya sendiri dan berpotensi untuk mengunci formasi. Artinya setelah mereka ini melakukan pendaftaran dan memilih formasi, maka di sini nanti untuk formasinya akan menjadi seperti ini. Nah, coba kita cermati di pasal 33 ayat 1. Pelamar prioritas ini kan wajib mendaftar pada sekolah tempat bertugas ya, sepanjang tersedia kebutuhan yang sesuai dengan serdik dan atau kualifikasi akademiknya. Nah, ini adalah sebagai dasar dari proses yang seperti ini. Nah, dan di sini menjadi dasar jadi untuk yang di sini. Mengapa mereka nggak bisa memilih formasi di tempatnya? Dikarenakan untuk formasinya ini untuk mengisi kekosongan yang di sekolah negeri. Kemudian barulah jika tidak tersedia formasi di sekolahnya atau mungkin serdik dan atau ijazahnya nggak sesuai dengan formasi yang dibuka di sana, maka barulah bisa memilih formasi yang ada di sekolah lain teman-teman. Kemudian untuk pemilihan formasi ini yang dimaksud ini merupakan keberminatan kita untuk memilih tempat bertugas jika kita nanti diterima P3K. Artinya ketika kita memilih formasi ini adalah kita harus menjalinnya dengan betul-betul ya ketika kita lolos nanti. Dan pada akhirnya untuk keputusan tempat bertugas itu nanti akan ditentukan oleh PPK atau pejabat PPK Kepegawaian atau Pemda masing-masing sesuai arahan rekomendasi dari Kemendikbudristek. Nah, di sini nanti kalau menurut saya ini nanti adalah akan dijadikan seperti ini. Jadi langsung mengunci formasi. Makanya arahan dari Kemendikbudristek ini langsung melalui sistem ya, tidak dari mulut ke mulut. Nah, inilah teman-teman sekedar informasi untuk kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.